Video kali ini akan menjelaskan tentang peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2022 tentang pedoman penilaian sarana produksi pangan olahan. Khususnya, penjelasan mengenai penilaian izin penerapan CPPOB. Bagian pertama adalah komitmen penanggung jawab atau pemilik sarana produksi. Hal yang paling mendasar dalam implementasi sistem keamanan pangan adalah pembentukan dan pemeliharaan budaya keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan. Budaya keamanan pangan tersebut dapat dibangun melalui: pertama, komitmen tertulis dari manajemen dan seluruh personel. Kedua, kepemimpinan yang memberikan arah yang benar dan melibatkan semua personel dalam praktik keamanan pangan. Ketiga, terbangunnya kesadaran seluruh personel akan pentingnya keamanan pangan. Keempat, adanya komunikasi yang terbuka dan jelas antar personel dalam mengevaluasi kinerja keamanan pangan. Dan kelima, ketersediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi sistem manajemen keamanan pangan yang efektif. Bagian kedua adalah lingkungan sarana produksi pangan olahan, area luar atau eksternal. Penentuan lokasi sarana produksi memperhatikan kemungkinan adanya sumber pencemaran serta tindakan efektif untuk melindungi pangan olahan. Sarana produksi pangan berada di daerah yang jauh dari area yang membahayakan kesehatan, yaitu jauh dari daerah berpolusi dan aktivitas industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Tidak berada di daerah yang mudah tergenang air atau daerah banjir dan atau sistem saluran pembuangan airnya tidak baik. Bebas dari daerah yang merupakan sarang hama seperti hewan pengerat dan serangga. Jauh dari daerah tempat pembuangan sampah atau limbah. Jauh dari tempat pemukiman penduduk yang padat dan kumuh. Jauh dari daerah penumpukan barang bekas, daerah kotor, dan daerah lain yang diduga berpotensi mengakibatkan pencemaran. Terpisah dari rumah atau tempat tinggal dan fasilitas lain yang bersamaan letak dan atau penggunaannya dengan sarana yang menghasilkan bau busuk dan asap. Khusus untuk sarana produksi UMK, lokasi sarana produksi dapat berada di daerah pemukiman dengan memperhatikan kemungkinan adanya sumber pencemaran dan atau melakukan tindakan efektif untuk melindungi pangan olahan dari pencemaran. Bagian ketiga adalah konstruksi dan layout bangunan. Dinding, lantai, langit-langit, pintu, jendela, dan perpipaan. Konstruksi dinding dan atau pemisah ruangan pada bangunan harus dirancang dengan baik untuk memenuhi persyaratan higien pangan olahan yang baik dan melindungi pangan dari kontaminasi selama proses. Dengan persyaratan sebagai berikut: mudah dibersihkan dan didisinfeksi, kuat, licin, tidak berpori, dan disarankan mempunyai sudut saniter atau lengkung sehingga mudah dibersihkan. Dinding area pengolahan terbuat dari bahan yang tidak beracun, tidak menyerap air, tahan terhadap garam, basa, asam, atau bahan kimia lain. Permukaan dinding area pengolahan bagian dalam terbuat dari bahan yang halus, rata, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas, dan mudah dibersihkan. Konstruksi lantai ruangan dirancang dengan baik untuk memenuhi persyaratan praktik higien pangan olahan yang baik. Lantai kuat dengan kemiringan tertentu sehingga air yang tumpah mudah mengalir dan tidak licin. Tahan lama, memudahkan pembuangan air, mudah dibersihkan. Pertemuan antara lantai dengan dinding disarankan mempunyai sudut saniter atau lengkung dan mudah didisinfeksi. Lantai area pengolahan kedap air, tahan terhadap garam, basa, asam, atau bahan kimia lainnya, permukaan rata tetapi tidak licin dan mudah dibersihkan. Langit-langit atau atap. Atap terbuat dari bahan yang tahan lama, tahan terhadap air, dan tidak bocor. Langit-langit halus, rata, berwarna terang, mudah dibersihkan, bersih dari debu, sarang laba-laba, dan kotoran lainnya. Langit-langit tidak berlubang dan tidak retak,
untuk mencegah keluar masuknya binatang termasuk tikus dan serangga, serta mencegah kebocoran. Pintu. Pintu terbuat dari bahan yang tahan lama, kuat, dan tidak mudah pecah. Permukaan pintu ruangan rata, halus, berwarna terang, dan mudah dibersihkan. Pintu ruang produksi sebaiknya membuka ke arah luar untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi dari luar masuk ke dalam ruang produksi. Jendela. Desain jendela disesuaikan dengan bangunan dan dibuat dari bahan yang tahan lama, mencegah korosi dan kelapukan. Jendela terbuka yang berhubungan dengan lingkungan luar dilengkapi dengan kasa pencegah serangga atau hama. Jendela mudah dibersihkan. Perpipaan. Desain perpipaan dirancang agar kebersihan pipa tetap terjaga dan tidak menjadi sarang hama. Untuk UMK yang masih berada di lingkungan rumah tinggal, maka konstruksi bangunan yang harus diperhatikan adalah area pengolahan. Dinding semi permanen dapat dimungkinkan digunakan sesuai karakteristik pangan olahan yang diproduksi dengan persyaratan mudah dibersihkan dan tidak berpeluang menimbulkan kontaminasi. Pertemuan lantai dan dinding serta dinding dan dinding dapat dimungkinkan tidak memiliki lengkungan saniter dengan persyaratan harus tetap mudah dibersihkan. Konstruksi lantai ruangan dirancang dengan baik dan terjaga kebersihannya. Untuk kemiringan lantai hanya diterapkan untuk sarana yang mengolah pangan dengan menggunakan air yang banyak untuk proses pengolahan. Jika tidak terdapat langit-langit yang memadai, dapat digunakan penutup yang mudah dikendalikan kebersihannya untuk melindungi pangan olahan yang sedang diproses. Dapat berupa pintu berengsel maupun pintu geser yang didesain dapat menutup rapat. Jendela yang terbuka di area pengolahan dilengkapi dengan kasa pencegah serangga atau hama serta mudah dibersihkan. Bagian keempat adalah area pengolahan. Tata letak area pengolahan seharusnya dirancang dengan baik sesuai urutan produksi dengan mengutamakan persyaratan mutu dan keamanan pangan sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang. Area pengolahan seharusnya bersih dan saniter, mudah disanitasi, dan terawat. Sirkulasi udara pada area pengolahan tidak menimbulkan ruangan yang pengap. Khusus untuk sarana produksi UMK, area pengolahan masih dapat dimungkinkan dalam satu ruangan untuk beberapa tahapan proses produksi sepanjang tata letak peralatan di area pengolahan dirancang dengan baik, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup kepada karyawan sesuai dengan proses produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang. Bagian kelima adalah air, es, gas, dan energi. Semua air, termasuk es dan uap yang digunakan sebagai bagian dari produk atau kontak dengan produk, seharusnya memenuhi persyaratan kualitas air minum. Udara bertekanan, karbon dioksida atau CO2, nitrogen atau N2, dan atau sistem gas lain yang digunakan harus dipelihara untuk mencegah kontaminasi. Cadangan sumber energi atau pasokan listrik tersedia pada saat dibutuhkan bagi industri yang memerlukan pasokan energi secara berkesinambungan. Bagian keenam adalah ventilasi dan kualitas udara. Tersedia ventilasi di area pengolahan dan penyimpanan dan dirancang untuk menghasilkan pertukaran udara yang baik sehingga mencegah kondensasi, debu, dan bau berlebihan. Lubang ventilasi yang terbuka dilengkapi dengan kasa yang mudah dibersihkan. Bagian ketujuh adalah penerangan. Penerangan cukup terang atau tidak menyilaukan, serta tidak mengubah warna produk. Penerangan yang tersedia memudahkan personil untuk bekerja dengan baik dan higienis. Intensitas pencahayaan diatur sesuai kegiatan yang dilakukan. Lampu penerangan yang digunakan di area pengolahan, pengemasan dan penyimpanan bahan baku, serta bahan kemas primer terlindungi dengan aman dan dijaga kebersihannya. Bagian kedelapan adalah penanganan limbah dan drainase. Sistem pembuangan limbah dan drainase memadai dan fasilitasnya tersedia. Sistem tersebut didesain dan dikonstruksi sehingga mencegah risiko kontaminasi pangan. Drainase berfungsi dengan baik
untuk membuang air yang tumpah atau limbah cair secara cepat sehingga aliran drainase tidak meluap. Saluran drainase di dalam area pengolahan dirancang dan dipelihara dengan baik dan tertutup sehingga tidak memungkinkan risiko investasi hama atau kontaminasi silang dari limbah. Sistem drainase di dalam area pengolahan dirancang agar tidak menyebabkan adanya genangan air. Program pembersihan drainase tersedia dan terlaksana secara terjadwal untuk UMK yang memiliki fasilitas drainase agar dipelihara dengan baik dan tertutup sehingga tidak memungkinkan risiko investasi hama atau kontaminasi silang dari limbah.